Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan jangan lupa bahagia. Nah teman-teman, hari ini tuh saya lagi melakukan penyemprotan pemupukan ya teman-teman, untuk tanaman anggrek saya. Jadi saya ini memberikan pupuk ya teman-teman, menggunakan pupuk NPK Mutiara Biru ya. Jadi ada yang bertanya ya, penasaran saya tuh pakai hormon apa, pakai apa gitu teman-teman. Saya tidak menggunakan apa-apapun selain pupuk NPK Mutiara ya. Ini bukan iklan teman-teman, bukan promosi produk ya, tapi memang saya hanya menggunakan pupuk NPK Mutiara Biru, dan kadang-kadang ya saya menggunakan pupuk alami gitu kan, kalau lagi tidak malas gitu ya. Kadang saya memberi pemupukan ini sangat malas sekali ya teman-teman. Jadi pemupukan ini pun saya melakukannya tuh kalau lagi moodnya bagus saya kasih pupuk gitu, kalau lagi males ya enggak. Jadi saya kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu kan. Jadi tidak terlalu serius dengan pemupukan, karena menurut saya anggrek ini tetap subur ya teman-teman walaupun tidak dipupuk. Yang penting cukup air dan penempatannya yang tepat ya. Penempatan itu maksudnya jadi cahaya mataharinya cukup gitu teman-teman. Karena kalau anggrek cahaya mataharinya tidak cukup, dia akan tidak tidak cepat berkembang ya, telat pertumbuhannya, dan juga kadang ya bisa busuk juga kalau kita pas musim hujan atau penyiramannya terlalu banyak gitu. Tuh lihat anggrek aku, alhamdulillah ya cukup subur-subur. Dan hari ini saya lagi melakukan penyiraman pemupukan ya teman-teman. Kalau mataharinya cukup teman-teman, sinar matahari cukup, insya Allah dia akan tumbuh subur ya. Dan juga penyiraman teman-teman, kebutuhan air. Jadi tanaman anggrek ini tidak boleh kekeringan, tidak boleh terlalu basah. Jadi ketika kita menempatkan tanaman anggrek ini dan penyiraman itu harus disesuaikan dengan tempat ya. Jangan kita sering-sering menyiram tapi disimpannya di tempat yang terlalu teduh, maka dia akan busuk. Terus kita menyimpannya di tempat yang panas, kita jarang menyiramnya, maka si akar ini akan mengering dan dia bisa keriput dan mati. Ia harus sesuai dengan penyiraman. Jadi kena sinar matahari, penyiramannya kurang, bukannya jadi gemuk tapi jadi pewat. Jadi sekali lagi teman-teman, saya itu tidak pernah fanatik dengan masalah pupuk ya. Di alam juga toh tanaman besar-besar jumbo-jumbo ya, yang di hutan-hutan itu tidak ada yang kasih pupuk ya. Mereka hidup sendiri ya, bertahan sendiri, tapi tetap subur ya teman-teman. Tapi memang kalau itu kan di alam ya,
Sedangkan kalau kita menanamnya di rumah ya, berarti kan itu sedikit memaksakan ya dari habitat aslinya. Maka ya kita harus berusaha untuk menyesuaikan. Makanya si anggrek itu kan cocok nggak cocok, dia harus tetap hidup. Jadi kita yang harus belajar ya, kita yang harus memperhatikannya, kebutuhannya apa. Oke teman-teman, kembali lagi ke masalah pupuk ya. Nah, kenapa saya tuh menggunakan pupuk NPK ya teman-teman? Karena saya itu mencari yang murah. Jadi NPK itu ibaratkan mentahannya ya. Kan ada banyak pupuk yang udah dikemas sedemikian rupa, udah dikumplitin berbagai macam merek, ada yang dikhususkan untuk anggrek gitu kan. Nah, itu biasanya akan lebih mahal karena memang udah ya tinggal pakai istilahnya, jadi untuk dosisnya juga udah begitu aman ya teman-teman, tidak akan ada overdosis atau apa gitulah sedemikian rupa. Nah, sedangkan NPK yang saya gunakan ini kan ibaratkan masih mentahannya ya. Jadi kita harus mengaturnya, disesuaikan. Karena ini ya kalau overdosis tuh bisa-bisa anggrek kita bukan subur ya. Jadi bisa gosong. Nah, jadi untuk teman-teman baiknya sih pilih produk yang udah dikhususkan untuk anggrek kalau mau lebih aman. Sedangkan saya sih ya pingin yang murah aja, intinya begitu. Atau kadang saya menggunakan pupuk itu alami ya teman-teman, seperti bawang merah, terus lidah buaya, atau apa tuh, kulit pisang ya, gelap ya, rendaman kulit pisang. Nah, jadi teman-teman, itulah pupuk yang saya gunakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Itu pun saya juga tidak terlalu fokus ya, cuman ya intinya sebulan sekali aja lah saya kasih pupuk apa aja gitu. Yang penting dia ada unsur hara, nutrisi gitu yang mungkin dibutuhkan. Jadi jangan terlalu polos juga gitu, karena ya itu tadi ya, anggrek ini mungkin tidak sesuai habitat ketika kita tanam di halaman rumah kita gitu. Maka dia perlu dimanjakan dan dibantu untuk pengambilan untuk menambah nutrisinya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, semaian batang ini juga nih. Jadi saya kan semai batang ini ya untuk memperbanyak anggrek ini. Jadi jarang beli anggrek dewasa ya teman-teman. Kalaupun beli itu saya akan memilih yang tidak bagus ya kalau beli, supaya murah. Jadi saya cari yang batangnya gundul tapi yang gemuk ya, jangan yang keriput-keriput. Terus saya semai-semai seperti ini. Nah, supaya menghasilkan keki ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kan ada yang mengeluh ya, kok saya semai nggak mau tumbuh-tumbuh gitu kan, pakai hormon apa sih, apa rahasia atau gimana gitu. Saya nggak ada rahasia ya teman-teman. Saya juga tidak bohong ya. Jadi saya cuman menyemainya seperti ini aja, dan saya akan memberi penyiraman tuh setiap hari. Dan juga pemupukannya tidak khusus juga, tidak ada yang namanya hormon pertumbuhan. Jadi cukup pemupukan dibarengkan dengan yang lain, ikutan aja gitu teman-teman. Jadi kalau setiap bulan saya kasih pupuk ya, dia ikutan juga aku kasih pupuk gitu untuk semaian batang ini ya teman-teman. Nah, jadi
seperti ini aja gitu kan. Tuh. Dan saya tidak menungguinnya ya. Ini bisa ada yang tumbuh dalam jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan gitu kan. Ada ya, tergantunglah mungkin dari karakter dan sehat tidaknya si batang. Jadi ini juga penempatan harus bagus ya teman-teman. Maksudnya ada cahaya matahari. Terus juga tidak terlalu panas gitu. Kalau agak terlalu panas kita tutup dengan sabut atasnya, tapi kalau misalnya tidak terlalu panas ya kita tanpa ditutup juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya semai ini aja udah nggak ditungguin lah, pokoknya saya rawat aja. Jadi ketika teman-teman ingin anggreknya berbunga juga tuh baiknya jangan ditungguin bunganya teman-teman, pokoknya rawat aja sebisa mungkin sampai dia subur ya. Nanti untuk bunga setelah sampai ke waktunya ya dia dewasa, maka ya akan keluarlah bunga dengan sendirinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat anggrek semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan cukup bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan ini tentunya hanya sekedar sharing ya, berbagi pengalaman. Inilah cara saya memberikan pemupukan. Dan ini hanya sekedar sharing saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu setia ya menonton channel saya. Dan untuk yang baru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, jadi ini bisa disemprotkan ke setiap permukaan ya teman-teman, boleh ya. Karena saya menggunakannya tadi dengan takarannya sedikit saja ya. Jadi 1 sendok teh itu untuk penggunaan NPK itu 1 sendok teh untuk 4 liter air. Jadi aman ya teman-teman. Oke, saya pamit dulu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.